Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Fabrizio Romano di konten terbarunya ini memberikan update-update kabar terkait dengan dua nama ya, yaitu adalah Matheus Cunha serta Bruno Fernandes. Terkait dengan Bruno Fernandes, gue juga nanti akan mengambil dari sumber yang lain ya, yaitu adalah dari Chris Wheeler dari Daily Mail. Tapi sebelumnya gue akan ke Matheus Cunha dulu. Jadi menurut Fabrizio Romano ada beberapa pertanyaan dari fans. Kenapa kok belum diresmikan? Kenapa kok belum secara resmi ya diperkenalkan sebagai pemain Manchester United? Apa keadaan saat ini dari Matheus Cunha? Disebutkan oleh Fabrizio Romano, kalau yang gue ambil ya kesimpulannya, bahwa memang tidak ada masalah sama sekali terkait dengan Matheus Cunha. Dan keadaan dengan Matheus Cunha saat ini lebih ke urusan atau menyelesaikan urusan administrasi. Ada masalah visa yang juga harus diselesaikan terkait dengan Cunha ke Manchester United. Lalu juga di mana akan diresmikan, kapan dan lain-lain, timing ya. Ini yang masih lebih diatur terkait dengan situasi Matheus Cunha. Fabrizio Romano mengatakan untuk fans Manchester United tidak perlu khawatir terkait dengan Cunha. Ini mungkin sudah 99,9% akan menjadi pemain Manchester United, akan segera diresmikan. Dan juga ada situasi kapan medical akan dilakukan. Lalu juga ada situasi diatur ya, ataupun juga ingin mencari keadaan yang sesuai dengan tim nasional Brazil. Hal-hal seperti itu, hal-hal yang menurut gua memang lebih terkait dengan keadaan administratif dari Matheus Cunha. Dan ya ini akan hanya sekedar waktu saja. Dan menurut gue juga ini tidak ada masalah karena pre-season pun juga masih akan baru mulai di bulan Juli, pertengahan Juli. Sehingga menurut gue secara ringan amatiran ya ini tidak masalah sama sekali, asal Matheus Cunha bisa bergabung sebelum pre-season, atau paling tidak ketika pre-season itu dimulai dia sudah ada di sana. Ini penting, dan menurut gua dengan jangka waktu yang kurang lebih masih sebulan ini, itu sangat mungkin akan terjadi. Jadi sekali lagi tidak ada masalah, hanya tinggal timing saja. Dan kalau menurut gua secara ringan amatiran dengan keadaan Matheus Cunha yang sudah here we go ya, dan informasi ini sudah sangat-sangat dekat sekali, hanya tinggal finalisasi. Ini bisa dibilang sudah menjadi pemain Manchester United lah. Tinggal tunggu diresmikan saja, kurang lebih seperti itu. 99,9% ya gue katakan. Nah sekarang beralih ke keadaan dari Bruno Fernandes. Di video gue sebelumnya setelah pertandingan menghadapi Hong Kong, Ruben Amorim menurut gue secara jelas ya mengatakan bahwa dia memperkirakan kalau Bruno Fernandes ini tetap ingin stay di Manchester United. Dia bahkan tidak khawatir terkait dengan apakah kalau Manchester United ini menolak tawaran dari Al Hilal, bagaimana dengan situasi keuangan klub untuk mendatangkan pemain dan lain-lain. Ruben Amorim mengatakan ya bisa dicari dengan cara lain, kurang lebih seperti itu. Jadi memang menurut gua Ruben Amorim juga dalam posisi ingin supaya Bruno Fernandes ini tetap stay di Manchester United. Gua juga melihat ini seperti ada kayak kombinasi ya antara Bruno Fernandes. Dari apa yang dikatakan sebelumnya, Bruno mengatakan dia tetap ingin stay di Manchester United, tapi kalau klub tidak ingin dia supaya stay lagi, ya mungkin dia akan mencari jalan lain. Artinya Bruno juga secara individu gue melihat dia sebenarnya ingin stay di Manchester United. Tinggal bagaimana posisi klub. Nah dari rangkaian ini semua, sampai terus ada juga bagaimana agen dari Bruno Fernandes yang ke Saudi bertemu dengan perwakilan Al Hilal. Ini kan tidak mungkin terjadi menurut gue ya tanpa sepengetahuan klub. Apalagi Bruno Fernandes adalah kapten dari Manchester United. Nah dari situ gua menilai bahwa besar kemungkinan
gue juga bisa salah ya. Klub itu sudah angkat tangan. Artinya klub sudah yang atau bahkan dalam posisi memberikan lampu hijau. Klub manajemen menurut gue. Karena sekali lagi kalau hal ini, pembicaraan antara Al Hilal ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau bahkan izin dari klub, ini bukan hal yang profesional. Tapi ketika klub yang masih membayar kontrak dan lain-lain nih, dalam tanda kutip membiarkan hal ini terjadi, ya klub sudah dalam pandangan bisa jadi akan melepas. Dan menurut gua secara ringan amatiran, ini tidak mengherankan ya Sobat Football United. Segala atau hampir semua, bukan segala, hampir semua tindakan yang dilakukan ataupun kebijakan yang dilakukan oleh manajemen Manchester United saat ini yang dipegang oleh Ineos, yang masih dikuasai secara mayoritas oleh Glazer, ini terkait dengan finansial. Ini terkait dengan keuangan. Ini terkait dengan bisnis. Itu yang diutamakan. Prestasi dan lain-lain menurut gua masih nomor sekian-sekian. Apakah ini memang nanti akan menuju ke prestasi atau seperti apa? Itu kita nanti lihat lah. Musim depan, 2 musim lagi, 3 musim lagi. Tapi paling tidak saat ini, kalau dilihat rentetannya ya, segala banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dibuat, keputusan-keputusan yang ditentukan. Bahkan mereka berani melakukan hal yang kontroversial. Contoh, menaikkan harga tiket bagi fans. Ini jelas hal yang menurut gua gak masuk akal ya. Karena klub sedang buruk, jelek, hancur, tidak jelas apa dasar untuk dinaikkan. Karena tontonan yang disajikan, hasil yang diberikan itu sangat tidak sesuai. Dan dari pengalaman gue berada di Old Trafford, bahkan di pertandingan terakhir yang menghadapi Aston Villa, kebetulan gue berada di dekat tribun pemain, dan di situ pun di Sir Bobby Charlton stand itu juga ada board of directors. Banyak kesempatan ada fans melakukan protes ya, dengan membawa spanduk, dengan membawa selebaran bertuliskan pesan-pesan yang memberikan pesan protes itu tadi. Dan ini dilakukan oleh banyak supporter atau fan senior yang mungkin sudah berusia 60, 70 tahun bahkan. Kelihatan dari fisiknya ya, menurut gue mereka tidak puas dengan keputusan-keputusan yang dilakukan oleh manajemen Manchester United tanpa komunikasi, tidak menunjukkan loyalitas dan lain-lain. Sehingga keputusan manajemen memberi lampu hijau untuk keluarnya pemain terbaik, talisman dari Manchester United, kapten bahkan ya. Ya ini menurut gue bukan hal yang dalam tanda kutip mengherankan. Karena kalau mungkin dikatakan ya ini akan dengan dijualnya Bruno Fernandes 100-120 juta euro masuk ke kantong keuangan Manchester United, maka klub bisa mendatangkan 3-4 siapa 3-4 pemain itu. Yang jelas 3-4 pemain itu yang didatangkan valuasinya nggak sampai 100 juta dong. Iyalah. Dan menurut gue apakah 100% uang 100-120 juta yang dapat dari penjualan Bruno Fernandes, katakanlah ini betul ya, akan digunakan 100% untuk mendatangkan pemain baru? Dan kualitas seperti apa pemain baru itu yang akan dihadirkan di Manchester United? Oh bang, ada juga pemain-pemain yang out of contract, pemain-pemain yang value-nya sekarang 0 yang bisa didatangkan secara gratisan. Wow, dari pemain yang dilepas senilai 100-120 juta euro valuasinya, lalu mencari gantinya yang harganya 0, di mana 0 itu berarti pemain yang tidak lagi diinginkan oleh klub-klub sebelumnya. Gue gak mau pakai kata dibuang oleh klub sebelumnya, tapi tidak diinginkan lagi. Kualitasnya seperti apa gapnya? Ini menurut gue sangat mengkhawatirkan. Tapi inilah kebijakan yang bisa. Jadi gue bisa jadi salah ya, tapi ini yang gue analisa. Kenapa kok bisa sampai agen yang berbicara dengan Al Hilal dan ini dipublikasikan secara luas? Apakah klub mengetahui? Kayaknya enggak deh. Apakah klub mengetahui? Kayaknya enggak mungkin. Tapi apakah klub memberikan lampu hijau untuk hal ini dilakukan? Dan kalau itu yang dilakukan, maka klub sudah dalam posisi untuk yang oke, kenapa enggak dijual aja. Dan ini mengkhawatirkan menurut gue.
apa yang dilakukan oleh Ineos sejauh ini, setahun ini ya, kurang lebih setelah mereka mengambil alih Manchester United atau masuk ke operasional Manchester United, sampai sejauh ini banyak yang mengecewakan menurut gue. Hasil belum ditampakkan, dan mudah-mudahan akan terlihat. Mudah-mudahan ya, sekarang semua fans hanya berharap seperti itu, karena apa yang dilakukan saat ini bisa dibilang masih sangat mengecewakan. Masih belum menunjukkan kejelasan. Menurut gue seperti itu dari manajemen Manchester United. Ini terlepas dari situasi taktik atau formasi atau sistem filosofi dari Ruben Amorim. Ini lebih fundamental menurut gue, lebih mendasar daripada hal itu. Dan terkait dengan update terbaru dari Bruno Fernandes, Chris Wheeler, atau dari Fabrizio Romano dulu ya. Fabrizio Romano ini mengatakan bahwa Al Hilal sekarang ini bahkan siap untuk memberi apapun yang diminta. Ya, walaupun pesan dari Ruben Amorim jelas ya, Bruno harus stay. Dan disebutkan juga oleh Fabrizio Romano, saat ini betul-betul sudah menyiapkan Al Hilal ini untuk membayar transfer gila-gilaan untuk Bruno Fernandes. Mereka siap untuk menyamai apa yang diminta oleh Manchester United. Dalam sisi finansial ini sangat menggiurkan untuk manajemen Manchester United ya, by the way. Dan saat ini sudah betul-betul bola itu ada di tangan Bruno Fernandes. Walaupun disebutkan oleh Fabrizio Romano, antara Bruno Fernandes dan juga klub harus memutuskan ya saat ini. Dari Chris Wheeler tadi sempat dikabarkan sebelumnya bahwa ada deadline ya kan yang diberikan, tapi deadline ini ternyata diperpanjang sampai kurang lebih sepekan. Nah, ya gue ingin kembali dulu ke Fabrizio Romano. Al Hilal ini mempersiapkan untuk melakukan apa saja yang dibutuhkan untuk membawa Bruno Fernandes dari Manchester United. Mereka bersiap untuk memberikan Manchester United apa yang mereka inginkan untuk sang pemain ya, dan mereka juga mempersiapkan untuk memberikan Bruno apa saja yang mereka inginkan. Sekarang ini tergantung Bruno, pilihan ada pada dia. Nah, betul seperti apa yang gue analisakan ya. Dan balik lagi ke Chris Wheeler dari Daily Mail, kabar terbaru, Bruno diberikan 1 pekan untuk memutuskan masa depan di Manchester United. Klub Saudi Pro League Al Hilal ini mengatur deadline untuk kapten Manchester United menerima mega transfer ya, kurang lebih seperti itu. Setelah ada pembicaraan di hari Kamis malam dengan perwakilan dari Bruno Fernandes, sekarang mereka memberikan waktu yang lebih panjang untuk Bruno Fernandes sekitar sepekan. Ini menurut gue juga dalam rangka mereka berusaha banget nih untuk bisa mendatangkan Bruno Fernandes. Mereka memberikan segalanya, bahkan waktu untuk berpikir mereka berikan itu juga. Wow, menurut gue ini betul-betul langkah sangat-sangat serius dari Al Hilal. Tapi ya ini gimana ya? Gue juga berpikir ini bukan hanya dari Bruno Fernandes saja yang diberikan waktu sepekan untuk berpikir, tapi juga klub, manajemen klub. Gue harapkan mereka pun juga berpikir plan A, plan B, plan C bersama dengan Ruben Amorim. Kalau seandainya Bruno Fernandes ini jadi cabut, apa yang mereka akan lakukan? Mereka mengidentifikasi siapa misalnya gantinya, atau sistem akan dibikin seperti apa. Sistem gue harapkan jangan sampai berganti terlalu drastis ya. Gue harapkan seperti itu, karena percuma kalau seandainya sistem ini berganti setelah 7 bulan yang hancur-hancuran ini ya. Menurut gue sangat sangat parah sekali lah. Gue harapkan ini tidak terjadi perubahan secara fundamental, walaupun sulit karena 6-7 bulan terakhir ini Bruno Fernandes hampir selalu ada di sistem permainan Ruben Amorim gitu loh. Dan bahkan menurut gue secara ringan amatiran sistem ini juga sangat mengakomodir atau bahkan sangat mengambil Bruno sebagai inti gitu loh. Salah satu inti fondasi dari sistem permainan. Ini bukan hal yang mudah, tapi Al Hilal menunjukkan keseriusannya dengan memberikan 1 pekan lagi untuk Bruno Fernandes berpikir-pikir, dan mudah-mudahan ini juga digunakan untuk Manchester United berpikir ya, langkah apa yang mereka lakukan kalau Bruno katakanlah jadi cabut dari Manchester United. Kurang lebih seperti itu update terbaru saat ini Sobat Football United ya, terkait dengan keadaan Bruno Fernandes dan juga Matheus Cunha. Seperti biasa yang selalu Sobat Football United lakukan,
Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.